Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mendiskusikan hasil presentasi kami mengenai manajemen pembiayaan pendidikan. Sini saya sebagai moderator beserta pemateri pertama, kemudian ada Dian Aziza sebagai pemateri kedua, kemudian ada Denia Chariska sebagai pemateri ketiga dan Rizal Mafira sebagai pemateri keempat. Nah, jadi di sini kami akan membahas mengenai konsep dasar, sumber pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan, beserta pengawasan yang ada pada manajemen pembiayaan pendidikan. Nah, konsep dasar pembiayaan pendidikan. Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal yang penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan dan biaya satuan per siswa. Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan agregat biaya pendidikan tingkat sekolah baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan oleh penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pembelajaran. Biaya satuan per siswa merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan siswa dalam menempuh pendidikan. Segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Di sini ada budgeting atau penyusunan anggaran, yaitu rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ada accounting, pembukuan. Di sini yaitu meliputi dua hal. Yang pertama, mengurus hal yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang, dan menyangkut urusan tidak lanjut dan urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Yang ketiga ada auditing atau pemeriksaan. Di sini yaitu semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Hal-hal yang berpengaruh di dalam pembiayaan itu ada internal dan eksternal. Internal ini ada tujuan pendidikan, pendekatan yang digunakan, materi yang disajikan, tingkat dan jenis pendidikan. Di eksternal ini ada berkembangnya demokrasi pendidikan, kebijaksanaan pemerintahan, tuntukan akan pendidikan, adanya inflasi. Selanjutnya ada sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang akan dijelaskan oleh Dian Aziza. Kepada Dian Aziza dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Jadi dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu perlu digunakan untuk kepentingan sekolah. Yang pertama itu ada pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat membantu pendanaan sekolah melalui beberapa cara, antaranya hibah dan dana bantuan kepada kepala sekolah, gaji guru, dan mengadakan penggalaan dana dengan menyediakan bantuan teknis termasuk bahan dan perlengkapan. Yang kedua ada pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk membangun sekolah, membayar gaji guru, menyediakan sarana fisik, memfasilitasi guru kelas dan peralatan kantor sekolah. Yang ketiga orang tua peserta didik. Orang tua berkontribusi kemungkinan mencakup seperti membayar biaya pendidikan yang ditentukan secara resmi, memberi kontribusi kepada komite, guru kelas dan lainnya. Yang keempat ada kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat seringkali termasuk sebagai sumber penting pendanaan sekolah. Kelompok-kelompok ini dimobilisasi untuk melaksanakan tugas dari para tokohnya di masyarakat seperti kaum ulama dan lainnya. Yang kelima peserta didik. Yang keenam ada yayasan. Yayasan ada sekolah yang didirikan oleh lembaga keagamaan atau lembaga lainnya yang bukan berdasarkan ideologi tertentu yang merupakan organisasi dan pemerintah. Yayasan ini memberikan dukungan finansial kepada sekolah dalam bentuk bangunan, peralatan dan lainnya. Selanjutnya ada perencanaan anggaran dan belanja lembaga pendidikan yang akan dijelaskan oleh Denia Chariska. Kepada Denia Chariska dipersilakan. Perencanaan anggaran dan belanja lembaga pendidikan adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk mata uang rupiah dan
pendapat dan pengeluaran sekolah dalam rangka pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran di sekolah dalam periode waktu 1 tahun pembelajaran. Selanjutnya pelaksanaan anggaran pendidikan yang akan dijelaskan oleh Firza Maghfira. Kepada Firza Maghfira dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan anggaran pendidikan, di mana anggaran memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan menggambarkan perolehan atau besar dananya yang diterima oleh lembaga dan setiap sumber dana, sedangkan sisi pengeluaran menggambarkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk tiap komponen program. Istilah-istilah yang masuk untuk pengeluaran anggaran adalah dana rutin dan dana pembangunan. Pengawasan sangat penting dilakukan karena agar dana yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kami akan membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kepada Dina Haryani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Haryani ingin bertanya, mengapa lembaga pendidikan perlu melakukan pengelolaan pembiayaan pendidikan secara terencana? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dina. Jadi di sini mengapa lembaga pendidikan perlu melakukan pengelolaan secara terencana? Nah, jadi di sini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Bagaimana, Dina? Baik, jawabannya sangat bagus. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Richard Espiranti, dipersilakan. Saya Desi Respiranti, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya kepada kelompok 4 yang pertanyaannya, apa saja faktor yang mempengaruhi biaya dan pembiayaan pendidikan di sekolah? Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Dian Aziza. Kepada Dian Aziza dipersilakan. Terima kasih kepada Dika Despiranti yang bertanya kepada kelompok kami, apa saja faktor yang mempengaruhi biaya dan pembiayaan pendidikan sekolah. Jadi faktor yang mempengaruhinya itu ada kenaikan harga, perubahan relatif dalam gaji guru, perubahan dalam populasi dan kenaikan presentasi anak di sekolah, meningkatkan standar pendidikan, meningkatkan usia anak yang meninggalkan sekolah, meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Afrah Naili. Kepada Afrah Naili dipersilakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apakah apakah pembiayaan berperan sangat penting dalam pembangunan pendidikan di Indonesia? Jadi pertanyaan Afrah akan dijawab oleh Denia Chariska. Pada Denia Chariska dipersilakan. Apakah pembiayaan berperan sangat penting dalam pembangunan pendidikan di Indonesia? Dengan demikian, pada semua tingkatan penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan merupakan hal yang sangat penting untuk turut menjamin terlaksananya pendidikan. Pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya. Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Putri Pella. Kepada Putri Pella. Bertanya, kenapa pembiayaan pendidikan dalam proses perencanaan pendidikan adalah komponen esensial? Baik, pertanyaan dari Pella akan dijawab oleh Firza Maghfira. Kepada Firza Maghfira dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Tera. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Kenapa pembiayaan pendidikan dalam proses perencanaan pendidikan adalah komponen esensial? Pembiayaan pendidikan dalam proses perencanaan pendidikan adalah komponen esensial yang merupakan petunjuk bagi kelayakan atau feasibility suatu rancangan. Alasannya adalah karena perwujudan rancangan itu akan tergantung kepada dasar dana yang dialokasikan. Bagaimana dengan Putri Bella? Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum